Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ba'du. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat berbahagia. Kita ketemu lagi dengan pelajaran biologi yang kali ini akan membahas tentang sel. Sel adalah bagian terkecil dari organisme. Namun sebelum bicara tentang sel, kita akan melihat dulu pesan dari kami adalah tidak penting berapa kali Anda jatuh dan gagal. Yang lebih penting adalah apakah Anda senantiasa bangkit kembali. Tujuan pembelajaran di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, bahwa tujuannya adalah menjelaskan komponen kimia penyusun sel. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian sel, dan seterusnya sampai pada akhirnya nanti kita kalau ada kesempatan bertatap muka akan membahas bagaimana model tentang bioproses yang terjadi dalam sel berdasarkan studi literatur dan percobaan. Ini kita akan mencoba, semoga menjadi siswa yang kreatif, inovatif. Nah, ini kita lihat gambaran sel. Ini ada nukleus, di dalamnya ada nukleolus, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, membran plasma, mantel sel, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, sentriol, ribosom, lisosom, benang-benang kromatid. Ingat bahwa retikulum endoplasma itu ada dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan halus. Pada kesempatan pertemuan kali ini kalian dikenalkan organel-organel penyusun sel. Setelah itu pada pertemuan yang akan datang kalian akan membuka spesifik masing-masing organel sel. Sitoplasma perannya apa, retikulum perannya apa, ribosom apa, itu nanti kita akan mengetahui satu persatu. Nah, kita lihat struktur bakteri. Nah, menurut jumlahnya sel itu dibedakan menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler ini bakteri, contohnya protozoa. Multiseluler tumbuhan, hewan, manusia. Ingat, waktu kalian mengenal IPA, biologi terutama, uniseluler itu berarti artinya satu, bersel satu. Multiseluler, bersel banyak. Ini contoh adalah yang uniseluler, struktur bakteri, bakteriofag. Yang tepatnya punya flagel. Flagel itu apa? Ya ekor ya. Dinding sel, membran, nukleat, nukleus, ribosom, plasmid, organel-organel lain di dalamnya. Menurut membran inti sel itu dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Ini gambar tadi dari bakteri, ini sel eukariotik. Jadi nanti kita akan melihat apa yang membedakan antara sel prokariotik dan eukariotik. Kalau kita lihat tadi di dalam bakteri sudah kita lihat flagel sampai pada membran sel, ribosom, di dalamnya ada DNA. Kemudian yang eukariotik ada silia, ada lisosom, vakuola, badan Golgi, retikulum halus, kasar, ribosom, sitoplasma, membran inti, mitokondria. Ini adalah antara prokariotik dan eukariotik. Lah, yang membedakan secara universal apa itu prokariotik dan eukariotik? Kita lihat berikutnya. Prokariotik, nah itu satu, tidak memiliki membran inti.
mengandung DNA yang terdapat di dalam sitoplasma berbentuk sirkuler plasmid. Ukurannya kecil, 1–10 mikron. Ingat, 1 mikron sama dengan 10⁻⁶. Kemudian tidak memiliki mitokondria. Heterotrof. Apa heterotrof? Kehidupannya tergantung pada makhluk hidup atau makanan di sekitar. Kemudian DNA hanya diekspresikan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sekarang eukariotik. 1. Memiliki membran inti. Yang kedua, mengandung DNA yang berada di dalam membran inti. Ketiga, memiliki mitokondria dan organel lain. Kelima, ukurannya lebih besar, yaitu 10–100 mikron. Ini gambar antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi nanti kita lihat bagaimana yang eukariotik itu akan kalian lihat, akan kalian lebih mendalami. Yang harus kalian kerjakan adalah apa itu prokariotik dan eukariotik perbedaannya. Yang kedua, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Selamat mencoba untuk mengerjakan di portofolio di HPS Berkalis, dan tolong ditulis tangan. Gambar sel tidak boleh diambil dari foto copy paste, dipersilakan untuk menggambar biar kalian mengetahui satu persatu organel sel. Terima kasih, kita akan ketemu nanti pada kesempatan lain bicara tentang organel-organel sel lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.